Jas kelas. Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya ya sampai di detik akhir 13.01. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian detik awal dan klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian ya, contoh seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di detik 3.10 menggunakan yang ini. Dan kita tinggal masuk saja di bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, pilih bagian ubin ya atau tiles. Aktifkan mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move, dan pilih bagian ombang-ambing ya atau stilet. Untuk sudutnya kita ubah jadi 90. Untuk bagian magnitudenya jadi 5. Jika sudah, kita tinggal pilih titik 3 ini, dan kalian tinggal gandakan ya. Klik ombang-ambing yang di bawah. Untuk sudutnya jadi 0. Untuk frekuensinya 230. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih motion blur ya atau buram gerak guys. Gak usah diubah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move lagi, dan pilih bagian ayun atau swing. Untuk bagian sudut satunya ubah saja menjadi minus 2,5, minus 0,2 ya, sorry. Untuk sudut 2 nya juga jadi 0,2. Nah, jika sudah, kita kembali di bagian awal ya. Klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian yang bundar ini. Masuk saja di bagian color and fill dan pilih yang hitam guys. Kembali, pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya ulangi. Pilih bagian ini ya, scatter atau repeat atau pengulangan sebaran guys. Jumlahnya 18, radiusnya jadi 888. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih bagian Gaussian blur. Kekuatannya ubah jadi 400. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, dan pilih bagian pixelate ya. Nah, untuk bagian ukurannya 25. Untuk bagian screen space-nya aktifkan. Jika sudah kembali, dan pangkas di detik 1.20 ya menggunakan yang ini. Kita tinggal masuk di bagian move dan transform. Nah, kita tinggal geser ke bawah sedikit ya seperti ini. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jika sudah masuk di icon ketiga, nah tandain aja di bagian akhir sini 0, dan di bagian awal jadi besar ya, dan memenuhi semua foto kalian sampai hitam. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, dan kalian kasih seperti ini ya kurvanya, icon ketiga. Kembali, dan kita tinggal klik fotonya ini, masuk di bagian detik 2.20, pilih bagian blending dan opacity, tandain keyframe di awal sini 100, dan di akhir sini jadi 0 ya, yang 100 ini. Nah, jadi kurang lebih itu hasilnya seperti ini guys. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk saya di bagian detik 3.10, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian teks,
Dan kalian tinggal tulis saja teksnya sesuai dengan nada soundnya ya. Contoh seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih saja yang bagian logo abu-abu pojok kanan atas, ubah jadi putih. Yang bagian roboto regular di sini kalian klik saja. Nah, kalian pakai yang ini guys ya. Untuk cara dapatinnya, kalian cek aja di pin komentar, cari yang namanya font ya guys ya. Nah, cari aja yang namanya font, yang ini contohnya. Dan klik saja, kalian tinggal klik saja linknya. Pilih bagian buka guys. Tunggu. Kalian aktifkan data ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik saja raw text YouTube Abdal GMP. Tunggu. Dan pilih bagian yang unduh guys ya. Kalian klik saja unduh. Jika sudah, kalian tunggu sampai checklist bagian tengah bawah ini. Nah, jika sudah checklist, kita tinggal kembali lagi di bagian aplikasi Aligmotion kalian. Nah, jika sudah, kalian pilih bagian lihat semua font. Pilih bagian garis 3 pojok kiri atas ini. Dan pilih bagian import font. Jika sudah, kalian pilih lagi garis 3 pojok kiri atas. Dan cari yang namanya download guys ya. Kalian klik jika sudah dapat. Geser aja ke bagian atas. Dan pilih yang kalian sudah download tadi guys, yang ini ya, raw text YouTube Abdal GMP. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali, otomatis dia bakal muncul teksnya di bagian sini ya. Nah, contoh seperti di bawah ini guys. Kalau kalian tidak pernah download font kayak gini, otomatis dia ada di paling atas ya. Kalian klik saja yang namanya itu raw text YouTube Abdal GMP guys. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih bagian pojok kiri atas ini, sekali klik supaya teksnya ke tengah. Dan pilih yang bagian 18 PT ini. Kalian klik, ubah jadi 40 ya. Nah, jika sudah, kita tinggal checklist. Bentar guys, untuk bagian yang bundar di bawah ini, yang bundar ini ya hijau, tarik aja seperti ini guys. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal checklist pojok kanan atas. Nah, perpanjang aja teksnya sampai di detik 529 menggunakan yang ini. Kalau misalnya teksnya terlalu besar menurut kalian, masuk saya di bagian move down transform, pilih icon ketiga, atur aja ya yang ini sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas saja di detik 501 menggunakan yang ini ya. Nah, kita tinggal klik saja teks yang bagian awal, pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saja yang namanya ombang-ambing ya, di tengah sini ada. Sudutnya jadi 0. Untuk bagian frekuensinya ubah saja menjadi 5 ya, untuk di bagian awal dan akhir. Tandain keyframe di bagian awal 5, tandain lagi di akhir juga 5, dan di bagian tengah sini ubah saja menjadi 0 guys ya. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, di sini pilih icon kedua. Kembali, masih di bagian magnitude, ubah saja menjadi 0 untuk di bagian tengah sini, dan di bagian awal jadi 150 ya. Tahan paling awal. Nah, kita ubah lagi jadi 150. Tahan keyframe-nya, geser ke paling akhir. Masuk di kurva lagi, kayak tadi ya, kayak gini kurvanya. Nah, jika sudah, kita kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu buram gerak guys, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya ayun ya, di tengah sini ada. Untuk sudut satunya ubah jadi minus 2,5. Sudut duanya juga jadi 2,5. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali, pilih titik 3 pojok kiri bawah ini, salin efeknya dan tempel di teks yang ini guys. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kayak gitu ya. Jika sudah, kita tinggal klik saja teks yang kedua ini, pilih bagian edit teks, hapus semua teksnya, dan ganti saja dengan kelas ya. Nah, saya pakai Z aja supaya lebih berkelas saja ya, anjay. Jika sudah, checklist pojok kanan atas. Nah, ini udah jadi, kita tinggal masuk saja guys ya di bagian sini. Di bagian detik 627, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian ya yang beda. Contoh saya menggunakan foto yang ini guys.
Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas di bagian detik 821 menggunakan yang ini. Kembali di awal, pilih saja bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini tahan paling awal, dan di bagian akhir sini. Untuk di sini kita tinggal zoom. Nah, jika sudah, tandain di sini, dan di sini. Masuk saya di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih seperti ini ya kurvanya. Pilih titik 3 pojok kiri bawah ini, salin aja kurvanya, pilih lagi titik 3 dan tempel kurva guys ke semua bingkai utama. Jika sudah, kembali. Nah, jika sudah, kita tinggal pilih icon yang ke-1. Nah, kita tinggal tandain aja di bagian tengah sini, dan di bagian sini kita tinggal geser ke bagian bawah ya, seperti ini guys. Nah, di bagian awal sini juga geser ke bagian bawah dan tandain setiap bitnya. Untuk bagian tengah sini kita tinggal geser ke tempat semula, tengah sini juga, tengah sini juga, dan di tengah sini juga. Jika sudah, masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke semua bingkai utama. Untuk di bagian sini kita balikan. Nah, di sini juga balikan menggunakan yang ini, di sini juga, di sini, dan di sini. Kembali, masuk di icon kedua, tandain di awal sini, dan di bagian sini. Kita tinggal putar aja kayak gini ya. Jadi satu kali. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, dan kasih full. Kembali, pilih icon yang ketiga. Nanti bagian tengah sini kita tinggal ubah saja guys ya. Ubah saja menjadi seperti ini guys. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full. Untuk di sini balikan aja menggunakan ini ya, kasih full. Kembali dan pangkas semuanya sesuai bit. Klik foto yang bagian di akhir ini, pilih bagian move dan transform, pilih icon kedua, kasih full aja yang di bagian awal ini, tahan keyframe geser ke paling awal sekali ya. Nah, jika sudah selesai, yang di icon ketiga juga, dan di icon ke-1 juga ya. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali, pilih bagian border dan bayang ya. Aktifkan untuk bagian struknya, yang warna hitam ini ubah jadi putih, dan yang 4 ini ubah saja menjadi 15. Jika sudah, kembali. Dan kita klik saja foto yang awal, pilih bagian efek, tambahkan efek, dan pilih ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan mirror. Jika sudah selesai, kita kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ayun, di tengah sini ada. Untuk bagian sudut satunya minus 2,5, sudut 2-nya 2,5. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja namanya ombang-ambing, di tengah sini ada. Sudutnya 90. Frekuensinya atau magnitudenya ubah jadi 0 untuk di akhir, dan di awal jadi 100 ya. Jika sudah, masih di bagian kurva, pilih icon ketiga dan kasih setengah. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, pilih bagian pemindahan acak ya, atau random displacement. Nah, kita tinggal tandain di tengah sini 0, dan di awal jadi 650. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full kayak gini. Kembali, masuk di scatter, ubah jadi 0 lagi untuk di tengah, dan di awal jadi 200 guys. Masuk lagi di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full juga. Jika sudah, kembali. Nah, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya, exposure atau gamma. Tandain keyframe di bagian akhir sini 0, dan di awal jadi 1 guys. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih setengah. Kembali, tambahkan lagi satu efek, pilih saja yang namanya buram gerak ya, atau motion blur, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, kalian tinggal pilih aja titik tiap pojok kiri bawah ini, salin efeknya, dan tempel aja ke semua foto ya.
Nah, untuk foto yang di akhir ini kita tinggal klik bagian ubin. Nah, kalian aktifkan tuh bagian offset secara vertikal dan klik bagian offset, tandain keyframe tahan paling awal 0, tandain lagi tahan paling akhir 0, dan di tengah sini ubah saja menjadi minus 3000 ya. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full. Bagian sini pilih icon kedua kasih full ke bawah. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia. Oke. Jika sudah selesai kita tinggal tambahkan lagi foto deh di bagian detik 821. Seperti ini. Dan pangkas di bagian detik 10-15 menggunakan yang ini. Jika sudah kita tinggal masuk di bagian move down transform lagi. Dan pangkas dulu di bagian sini ya guys ya, supaya lebih mudah nanti. Di bagian detik 924 pangkas dulu. Klik saja bagian yang awal, pilih bagian move down transform lagi. Pilih icon ketiga, tandain di awal sini dan di akhir sini. Untuk di sini kita zoom sama seperti tadi. Nah, jika sudah selesai kita tinggal tandain di sini. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih bagian titik 3, tempel kurva ke semua bingkai utama. Kembali, pilih saja icon ke 1 sama seperti tadi ya, tandain lagi di tengah sini dulu dan di bagian sini geser ke bagian bawah. Tandain juga di sini dan di sini. Untuk bagian tengah sini kita tinggal geser ke tempat semula. Di tengah sini juga. Dan di bagian awal sini kita geser ke bagian bawah lagi. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih bagian titik 3, tempel kurva ke semua bingkai utama. Di sini balikan aja lagi menggunakan yang ini, di sini juga, dan di sini juga. Kembali dan pangkas semuanya sesuai bit sampai di akhir. Ini tahan geser ke paling atas, pangkas juga ya. Nah, kita tinggal salin aja efek yang di bagian sini. Tempel di semua foto ini ya, yang 3 di awal ini guys. Yang paling kecil-kecil di akhir itu jangan guys. Nah, klik saja foto yang kedua, pilih bagian titik 3 pojok kanan atas, dan balik aja secara horizontal. Nah, kita tinggal klik saja foto yang paling awal ya, yang ini. Pilih yang ini. Gandakan satu layer. Klik foto yang di atas, masuk di blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal, dan di akhir jadi 0. Kembali, masuk di bagian efek, ubin. Jika sudah kita tinggal tandain keyframe tahan paling awal 1000, tandain lagi tahan paling akhir 1000, dan di bagian tengah sini kita tinggal ubah jadi 1800 ya. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga dan kasih full aja. Di sebelah sini pilih icon kedua, kasih full ke bawah. Nah, kita tinggal kembali. Kalian tinggal pilih aja yang ini ya. Salin aja satu layer guys. Masuk di bagian sini, detik 821, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih foto yang sama dengan di bagian detik 21 ya, seperti ini. Dan pangkas saja di detik sini guys, 904 menggunakan yang ini. Kalau kalian mau sama dengan yang di bawah, kan tinggal klik saja foto yang ini, gandakan aja ya. Sebenarnya sih lebih bagus kayak gitu ya. Nah, kita hapus saja yang di atas, nggak apa. Klik saja ini bagian bawah, pilih bagian blending dan opacity, tandain keyframe tahan paling awal, di akhir jadi 0. Kembali, masuk di bagian efek, masuk di ubin, sama kayak tadi di awal ya. Tandain di awal 1000, di akhir juga 1000. Di tengah sini ubah saja menjadi 1800. Nah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full, di sebelah sini sebaliknya ya. Nah, jika sudah kembali. Jadi hasilnya kayak gini guys. Oke. Jika sudah kita tinggal klik saja foto yang 3 di akhir ini, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja ubin, di tengah sini ada. Kalian aktifkan mirror, ya sudah, untuk potongannya ubah jadi 2000 dulu. Nah, tandain keyframe tahan paling awal, tandain lagi tahan paling akhir, dan kalian tinggal di bagian sini guys ya, ubah saja menjadi, bukan di tengah guys, lebih ke awal sedikit, kayak gini. Ubah saja menjadi 1000 ya. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full, di sebelah sini pilih icon kedua kasih full ke bawah. Kembali,
Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya ombang-ambing, di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya 90, 0 dulu ya untuk di bagian akhir guys, 0. Tandain keyframe tan paling akhir, 0. Dan di awal jadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensinya 3. Magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir. Dan di awal jadi 400. Masuk di kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ya. Kembali, bentar guys, kurvanya udah kayak gitu ya, kayak gini kurvanya guys. Nah, jika sudah kita tinggal kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya ayun ya, di tengah sini ada. Untuk frekuensinya ubah jadi 668. Untuk sudut satunya ubah saja menjadi minus 17 untuk di awal. Di akhir jadi 0. Masuk di bagian kurva, pilihkan ketiga, kasihnya seperti ini. Kembali, sudut duanya juga jadi 17 untuk di awal. Di akhir 0. Masuk di bagian kurva, pilihkan ketiga dan kasihnya juga seperti ini. Nah, jadi kayak gini nanti dia ya. Jika sudah, kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya paparan gamma, di tengah sini ada. Tandain di akhir 0 dan di awal jadi 1 ya. Masuk di kurva, pilihkan ketiga, kasihnya setengah. Kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya burung menggerak ya, di tengah sini ada. Nah, kalian tinggal pilih titik 3 ini, salin efeknya tempel ke dua foto belakang ini. Nah, jika sudah, klik saja foto yang di tengah dan balik secara horizontal. Nah, ini udah jadi. Oke. Nah, jika sudah, ya guys, untuk bagian foto awal tadi ya, belum kita balik-balik secara horizontal. Klik saja foto yang kedua ini guys. Pilih titik 3 pojok kanan atas dan kita balik secara horizontal ya. Nah, langkai satu foto, balik lagi. Nah, oke, ini sudah jadi guys, jadi kayak gini. Oke, ya sudah, kita tinggal tambahkan lagi foto di akhir ini. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Jika sudah, kita tinggal pangkas saja di WN detik 12:9 menggunakan yang ini. Nah, kita tinggal kembali aja di bagian awal sini, pilih bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini tan paling awal dan di akhir sini ya. Untuk di sini kita ubah saja menjadi kecil. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain setiap bitnya. Nah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, dan kasih full semua. Kembali, kalian tinggal pilih icon kedua aja ya. Nah, tandain di bagian awal sini tan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal geser aja jadi minus 7. Langkai satu bit tandain, langkai lagi satu bit, ubah jadi 0. Untuk yang dilangkain ini ubah jadi plus 7, sebaliknya ya. Nah, yang dilangkain ini juga. Jika sudah, kalian tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, dan kalian tinggal tempel kurva ya ke semua bingkai utama. Balikan aja menggunakan yang ini, di sini juga semuanya. Nah, jadi tuh kayak gini. Jika sudah, kembali. Pilih icon ke satu. Nah, kita tinggal tandain aja di bagian awal sini, tan paling awal, sama seperti yang tadi ya. Geser ke bagian bawah. Nah, tandain setiap bitnya. Untuk bagian tengah-tengah sini kita geser ke tempat semulanya guys. Nah, tengah sini juga, tengah sini juga, dan di bagian tengah sini juga, di tengah sini juga. Oke, jika sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3, dan tempel kurva yang sama bingkai utama. Di sini balikan menggunakan ini, sini juga, di sini, dan di sini. Oke, jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal pangkas saja semuanya sesuai bit ya. Kita tinggal klik saja foto yang di bagian sini guys.
Nah, salin efeknya yang ada pemindahan acaknya ya. Tempel aja ke semua foto ini sampai di akhir. Nah, jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang kedua, balik aja secara horizontal, langkahi satu foto, balik lagi. Nah, jadi itu kayak gini dia. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto yang di bagian awal, gandakan lagi, klik yang bagian atas, sama seperti tadi ya. Tahan paling awal 100, di akhir 0 untuk blending dan opacity-nya. Masuk di efek, masuk di ubin, tandain keyframe tahan paling awal 1000, di akhir juga, dan di tengahnya jadi 1800. Nah, kurvanya kayak gini, di sini kayak gini, nah gitu kayak gini. Oke, jika sudah, kembali. Nah, kita tinggal masuk di bagian akhir sini, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini, dan pangkas di akhir sini menggunakan yang ini. Masuk saja di bagian titik tiga pojok kanan atas, dan kalian tinggal pegangkan ke arah komposisi. Pilih color and fill, pilih yang ini, dan pilih yang ini. Tarik aja yang hitam di atas, geser ke tengah sini. Yang hitam di bawah ubah jadi putih, yang putih sebelah kanan bawah kalian ubah jadi hitam. Jika sudah, kita tinggal tarik aja desnya seperti ini. Kembali, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian tandain keyframe tahan paling awal, dan di akhir jadi 0. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga. Kembali, kita kembali di paling awal ya. Klik saja tanda plus bagian bawah lagi, pilih bagian yang kotak ini, dan perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih bagian titik tiga pojok kanan atas, dan regangkan ke arah komposisi. Jika sudah, pilih yang ini. Kalian tinggal gandakan satu layer, klik lagi, gandakan lagi, klik lagi, gandakan lagi. Nah, jika sudah, kita klik yang paling bawah dulu, pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu lainnya, dan pilih salin latar belakang atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna, oh nih guys, di tengah sini ya, paparan gamma. Untuk exposure-nya ubah jadi 15. Untuk bagian gamanya jadi 750. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur. Pilih pertajam atau sharpen ya. Kekuatannya ubah jadi 15. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih yang bagian ganti warna guys ya, atau refresh color. Nah, untuk bagian yang di sini kalian klik saja bagian merah ini, pilih yang ini guys ya. Nah, jika sudah, kita ubah saja menjadi 50 untuk yang di atas. Untuk bagian yang di tengah jadi 80. Untuk bagian bawahnya jadi 40. Jika sudah, checklist pojok kanan atas. Kalian tinggal klik yang bagian warna biru di bawah ini. Pilih yang ini lagi. Ubah saja menjadi 68 untuk bagian awal yang di atas. Untuk yang di bagian tengah 88. Untuk yang di bawah 68. Checklist lagi pojok kanan atas ya sudah. Kita tinggal masuk di bagian threshold, ubah jadi 10. Untuk di bagian feedernya 40. Ini aman di bawahnya, itu tinggal kembali aja. Tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu Matte Max atau K, dan pilih yang skema atau vignette. Untuk bagian ukurannya ubah jadi 1:30. Untuk bagian roundness-nya jadi 50. Untuk bagian feedernya 1000. Nah, ini di bawah biarkan aja kayak gitu. Kita tinggal kembali aja. Klik yang bagian atasnya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih bagian salin latar belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek ya.
pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur. Kekuatannya ubah saja menjadi 300. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Exposure-nya minus 90. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih saja bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya. Kembali, klik yang paling atas, yang bagian atas ya. Pilih bagian color and fill, pilih yang putih. Kembali, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian contrast dan pilih overlay. Kembali, kita tinggal klik yang paling atas guys. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja salin latar belakang, di tengah sini ada. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, dan pilih yang bagian ambang atau threshold. Nah, kalian tinggal ubah saja untuk bagian thresholdnya 70. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih bagian regangkan sumbu atau straight axis. Skalanya 13. Pilih titik 3 ini juga sudah, dan gandakan. Klik saja bagian ini guys ya. Tambahkan efek, pilih bagian Gaussian blur, di tengah sini ada. Untuk bagian kekuatannya max saja 2000. Jika sudah, kita tinggal kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya warna dan cahaya. Pilih bagian ini ya, peta spektral guys. Nah, untuk bagian ini kita ubah saja menjadi biru guys ya. Nah, untuk birunya tuh kayak gini guys. Jadi, kalau kalian mau ubah biru yang kayak gini, kalian klik saja bagian ini. Untuk yang bagian tengahnya di sini ubah jadi 20. Sorry. Untuk yang bagian B itu kita tinggal ubah saja menjadi 225 ya. Jika sudah, checklist pojok kanan atas. Nah, yang bagian sini juga ubah jadi biru kayak gini. Biarkan kayak gini guys ya. Dan aktifkan tuh bagian skala kecerahannya. Jika sudah, kita tinggal kembali. Nah, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya warna dan cahaya lagi. Pilih bagian pergeseran hue atau hue shift. Nah, kita tinggal tandain di awal sini tuh 0. Dan di bagian akhir ya, kita tinggal ubah saja menjadi 5 kali guys. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali. Masuk di blending dan opacity, pilih bagian cerahkan dan pilih yang screen ya. Nah, oke, ini sudah jadi guys. Nah, jadi tuh kayak gini ya. Oke, jika sudah, kalau kalian mau tetap pakai ini sampai di akhir boleh, kalau enggak juga boleh ya. Jadi dari kalian aja gitu guys. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal pilih bagian pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60. Kalau hanya 30 nggak apa-apa, dan export. Nah, oke guys, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu di video berikutnya.